Shalom, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas setiap penyertaan nafas kehidupan yang masih Engkau senantiasa berikan dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, agar kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-16, di bawah judul Pembelaan Stefanus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh Stefanus merupakan salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk membantu pelayanan para rasul kepada jemaat mula-mula pada saat itu. Ia merupakan seorang yang penuh iman dan di dalam hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam pelayanannya, ia membantu pelayanan meja atau yang sering dikenal dengan pelayanan kasih. Selain itu juga, ia mengadakan mujizat-mujizat. Akibat dari pelayanan yang ia lakukan, ternyata banyak orang seperti jemaat Yahudi yang iri hati. Kemudian orang-orang Yahudi bersoal jawab dengan Stefanus dengan tindakan yang dilakukan. Tetapi ternyata mereka tidak mampu melawan hikmat dari Roh Kudus yang terus mendorong Stefanus untuk berbicara. Lalu tampillah saksi-saksi palsu dengan memberikan kesaksian bahwa tindakan dan setiap kata-kata dari Stefanus adalah hujatan kepada Musa dan Allah. Kemudian Stefanus dibawa ke dalam persidangan Mahkamah Agung. Dalam nas bacaan kita pada hari ini membahas mengenai pembelaan Stefanus yang diperhadapkan dengan imam besar. Jawaban yang dilontarkan oleh Stefanus bukan sekedar ya atau tidak. Ia malah memaparkan sejarah umat Israel dengan mengungkapkan 4 tokoh besar bagi bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Yang pertama ada Abraham, Yusuf, Musa, dan Daud. Saya memfokuskan kebenaran firman Tuhan pada satu tokoh yang diungkapkan oleh Stefanus, yaitu Yusuf. Bisa kita lihat dalam bacaan kita dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Jika berbicara tentang Yusuf, tentu sidang jemaat sudah tahu betul dalam Perjanjian Lama bagaimana dikisahkan tentang seorang Yusuf. Yusuf merupakan anak yang dikasihi oleh Yakub. Tetapi karena iri hati dari para saudara Yusuf, ia harus dijual ke tanah Mesir. Akan tetapi, ternyata karena anugerah Allah yang sungguh luar biasa kepada Yusuf, menjadi salah satu agen penyelamat Allah bagi keluarganya, bahkan bagi seluruh umat Israel di kemudian hari. Dalam 2 konteks yang berbeda, yaitu Stefanus dan Yusuf, mereka memiliki kesamaan dalam peran sebagai agen keselamatan bagi Allah kepada umat manusia. Jika Yusuf yang dijual ke tanah Mesir karena sifat iri hati yang dimiliki saudaranya, dan Stefanus dalam perannya menyebarkan firman Allah, kabar keselamatan diperhadapkan dengan orang-orang yang iri hati, sehingga ia harus mati hanya untuk memberitakan kebenaran akan Kristus. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata sifat iri hati ini sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan dosa manusia. Ini terbukti jika manusia iri hati terhadap saudara
kerabat, orang-orang sekitar, maka akan memicu kita masuk ke dalam tindakan yang dapat membawa celaka dan maut. Melihat dalam kehidupan dua tokoh Stefanus dan Yusuf, akibat iri hati orang lain, Stefanus harus mati dilempari batu, dan Yusuf harus dijual ke tanah Mesir hanya karena iri hati saudaranya. Akan tetapi sekali lagi, karena kemurahan Allah, karena Allah menunjukkan anugerahnya, sehingga ia menjadikan Yusuf sebagai penyelamat keluarganya. Dan Stefanus menjadi contoh yang setia dan berani menyampaikan kabar keselamatan, walaupun harus mati, tetapi ia ditinggikan oleh Allah. Sidang jemaat yang dikasihi, pertanyaannya sekarang bagi kita, bersediakah kita seperti Yusuf dan Stefanus menjadi alat yang dipakai untuk menyampaikan kabar keselamatan atau menolong orang-orang sekitar kita, walaupun kita ditolak, diabaikan, dipitnah, dan banyak lagi tantangan? Tetapi ingat, kita harus percaya akan satu hal, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia terus memampukan kita, seperti ia memampukan tokoh Yusuf dan Stefanus menjadi agen penyelamat bagi keluarga dan seluruh umat Allah. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini, bulan Mei, mari kita melayani dengan integritas, yang berarti kita mau menjadi pelayan yang terus menyampaikan kabar keselamatan sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam Alkitab, sehingga integritas kita sebagai orang Kristen berdampak bagi orang lain. Biarlah firman ini terus memampukan kita untuk menghadapi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan kembali mengingatkan kami melalui dua tokoh Stefanus dan Yusuf, agar kiranya Tuhan kami juga dapat menjadi orang, menjadi salah satu menyampaikan kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah tantangan, hambatan yang boleh kami hadapi, boleh kami lalui semata-mata Tuhan, karena Engkau terus memampukan kami. Jauhkan Tuhan kami dari sifat iri hati, agar kiranya kami jauh dari hal-hal yang tidak baik, yang hanya membawa orang-orang masuk ke dalam celaka ataupun maut. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, jika masih ada iri hati dan dengki dalam kehidupan kami, biarlah kami pasrahkan hidup kami, biarlah kami terus mengisi hari-hari kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.